Kita semua yang saya hormati Pimpinan Pusat Eksekutif PSI, dan dalam hari ini Bung Agung Susanto, Ketua Bidang Propaganda Positif di PPS PKPS PSI. Yang saya hormati Pak Chandra Mahlan, selaku Direktur Diklat PPS PKPS PSI. Yang saya hormati dari teman-teman Aji sebagai narasumber. Nanti ada Mas Danu, selamat datang, selamat bergabung dengan SPKPS PSI. Bergabung dalam pelatihan. Syukur-syukur nanti bergabung sebagai sekretariat di SPKPS PSI, alhamdulillah juga. Dan nanti juga akan bergabung Mas Agam. Siap, ya. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan media dan jurnalis, baik itu dari pimpinan daerah dan cabang dan unit kerja, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di Hotel Agria Bogor dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberi kesehatan dari hari ini pembukaan sampai tanggal 30 penutupan dan kembali ke rumah masing-masing, berkumpul dengan teman-teman dan keluarga pada tanggal 30 nanti. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Agung, Pak Chandra dan teman-teman semua seluruh peserta Diklat Media dan Jurnalis. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan Pak Chandra Mahlan, saya selaku mewakili Pak Abdullah selaku Ketua Umum SPKPS PSI, mohon maaf karena Pak Abdullah tidak bisa hadir pada acara pembukaan, bukan karena tidak menganggap ini penting. Beliau yang sangat concern bahwa pelatihan media ini harus jalan dan sangat penting pada saat ini, tapi karena memang hari ini pas ada pembukaan Kongres ke-9 Persatuan Pekerja Indonesia Power, dan beliau salah satu diminta untuk menjadi pembicara dalam konteks perjuangan Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi harapannya nanti besok sampai dengan hari Kamis, hari ketiga terakhir, beliau besok akan bisa bergabung pada acara di kita, mengikuti acara di Diklat Media dan Propaganda SPKPS. Yang kedua, terkait dengan propaganda positif, dalam hal ini pelatihan media dan jurnalis, itu menjadi amanat yang sangat penting dalam konteks 6 agenda penguatan SPKPS PSI hasil Munas ke-8 kemarin Jogja, yang salah satunya bahwa mengamanatkan bahwa kita di pimpinan pusat harus membentuk media propaganda yang tersertifikasi waktu itu. Kurang lebihnya itu. Jadi harapan kita bahwa dengan pelatihan-pelatihan media seperti saat ini yang sudah digagas oleh bidang propaganda positif, dalam hal ini Mas Agung, bekerja sama dengan Aji, yang ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa, karena biasanya kita baru mengikuti pelatihan itu dalam konteks untuk internal organisasi SPKPS PSI. Tapi hari ini pelatihan kita sudah dimulai dengan mensinkronisasi dengan Asosiasi Jurnalis Independen Aji dalam hal ini, yang harapannya nanti kita akan menjadi media yang memang punya legalitas untuk mensiarkan, mempropagandakan dan tersertifikasi di dalam lembaga PES. Jadi yang ke depan juga mungkin nanti dari Aji juga akan membantu terkait dengan sertifikasi dari media yang akan kita buat, yang namanya dulu kalau asasi ada Cap TV, di media Cap TV. Jadi mungkin di SPKPS PSI media resminya kita sudah ada namanya Cap TV. Jadi kepun nanti teman-teman ini menjadi apa, kerennya wartawan, wartawannya Cap TV. Jadi wartawan SPKPS PSI waktunya. Jadi harapannya juga nanti pada saat pasca pelatihan ini nanti juga di tim propaganda BP akan mendaklanjuti supaya teman-teman punya legalitas, kalau konteks ya, bahasanya bukan wartawan tanpa surat kabar. Jadi ada benar-benar kita punya legalitas, kita punya rumah besar kita adalah Cap TV yang sudah digagas melalui hasil Munas SPKPS PSI. Yang selanjutnya bahwa propaganda positif menjadi sangat penting dalam era digitalisasi saat ini, karena saya yakin ditandai dengan apa, teman-teman untuk lepas dari handphone kayaknya sekarang ini sangat berat. Istri ditinggalin masih cuek aja teman-teman, tapi kalau handphonenya ketinggal
pasti teman-teman balik lagi pulang. Benar nggak? Ya. Kayaknya gitu juga, hampir semua gitu. Istri di bawah, rata-rata. Atau kalau istri di bawah jadi masalah. Tapi yang pasti bahwa teknologi informasi itu menjadi kebutuhan yang sangat utama gitu. Bahwa kita membuka HP itu bisa mungkin 5 menit sekali atau bahkan kurang dari 5 menit kita harus membuka informasi, mencari apakah informasi itu apa, apakah informasi tentang olahraga, tentang politik dan apa. Tapi paling tidak di dalam handphone kita pasti ada informasi-informasi yang kita semua tidak mau ketinggalan itu. Dan itu yang menjadi sangat penting bagi kita di SPG PSPSI, bagaimana ke depan bahwa SPG PSPSI juga mampu ada di situ. Harapannya bahwa SPG PSPSI juga menjadi media yang selalu nongol di misalnya Google, di mana yang bisa diakses oleh semua orang. Harapannya itu jadi semua berita itu ada beritanya SPG PSPSI. Berita apapun beritanya, maksudnya apapun kegiatan di pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan kerja harus kita propagandakan. Yang saat ini terjadi adalah masih parsial. PUK bikin acara melalui medianya PUK. Pimpinan cabang buat acara medianya punya cabang. Pimpinan daerah buat acara medianya benar, tapi belum tersinkronisasi menjadi sebuah berita yang ada di media nasional. Jadi harapan ke depan adalah semua kegiatan PUK, PC, dan PD dan PP semua harus terkoneksi dengan websitenya atau mungkin medianya Cap TV di tingkat nasional. Supaya apa? Supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan oleh SPG PSPSI itu bisa diakses oleh semua orang. Sehingga goal kedepannya, goal SPG PSPSI yang sering disampaikan oleh Pak Abdullah misalnya kita menjadi the most representative, mendapatkan kita menjadi yang terbesar, menjadi yang mayoritas, yang goal akhirnya adalah kita mendapatkan empati dari stakeholder semua, baik itu pemerintah, baik itu pengusaha maupun pekerja dan masyarakat. Sehingga image dari serikat pekerja bukan hanya tukang demo yang macetin jalan, tapi image serikat pekerja harus menjadi image yang positif bahwa kalaupun kita demo, kita itu berjuang. Bukan untuk memacetkan jalan yang mengganggu ketertiban, tapi kita berjuang untuk pekerja dan keluarganya termasuk masyarakat. Tapi kalau itu tidak disiarkan, kalau itu tidak dipropagandakan, masyarakat umum cuma tahunya malah pekerja, serikat buruh demo bikin macet. Nah itu yang harapannya bahwa makanya propaganda kita adalah propaganda positif. Mempropagandakan sehingga menjadi sebuah informasi yang positif yang dapat diterima oleh stakeholder semua. Baik tadi saya sampaikan ada pemerintah, ada pengusaha juga, termasuk juga masyarakat pekerja, sehingga mendapatkan informasi yang positif tentang pergerakan serikat pekerja. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sisi yang negatif tadi, karena banyak juga memang masih di TV mainstream itu kalau demo kan hanya diberitakan bikin macet aja. Nah, dari ini yang harus dirubah mindset dari media mainstream tadi supaya dengan media-media kampanye kita supaya ini menjadi berita yang positif bahwa perjuangan serikat pekerja adalah perjuangan untuk seperti yang tadi di dalam Mars kita, perjuangan untuk semesta, perjuangan untuk seluruh pekerja dan keluarganya. Karena kita tahu semua bahwa yang harus kita ingat bahwa peran serikat pekerja atau fungsi serikat pekerja adalah melindungi, membela, dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ada nomor 3 yang paling utama, yang paling luar biasa adalah memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Bukan anggota serikat pekerja, tapi pekerja dan keluarganya. Itu makna nilai luhur yang menjadi tujuan dari atau fungsi serikat pekerja yang kita harus pegang sama-sama, sehingga masyarakat luar, masyarakat yang belum mengetahui tentang pergerakan serikat pekerja menjadi mengerti dan menjadi punya pemikiran positif tentang pergerakan serikat pekerja. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan supaya nanti kepada yang terhormat Bu Mas Danu dan Takam, mohon teman-teman diberikan ilmu yang luar biasa, ilmu yang ke depan supaya teman-teman bisa menjadi wartawan-wartawan profesional yang harapannya bisa memajukan SPG PSPSI. Dan harapannya juga ini bukan kerjasama yang pertama dan terakhir antara SPG PSPSI dengan AJI. Ke depan supaya harapannya adalah ini menjadi kerjasama yang berkesinambungan dan yang pasti saling menguntungkan. Jadi dari AJI juga harapannya ada
progres positif dengan SPK PSPSI, begitu juga dengan SPK PSPSI. Ada kerjasama yang linear. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman untuk mengikuti pelatihan pada hari ini sampai dengan tanggal 30 Agustus. Dan harapannya teman-teman bisa mengikuti semua materi dan kalau perlu serap semua yang dipunyai Mas Janu dan Mas Agam. Jangan sampai ada yang tertinggal harapannya dan harapannya itu. Jadi karena saya yakin beliau profesional yang sudah nggak perlu diragukan karena kita juga tahu tentang sertifikasi dari AJI itu sendiri. Maka dari itu dengan izin pimpinan pusat SPK PSPSI, dengan izin Direktur Diklat SPK PSPSI, dan izin Mas Danu dan tim AJI dan sekaligus izin teman-teman peserta pelatihan media dan jurnalis SPK PSPSI, pelatihan media jurnalis SPK PSPSI yang dilaksanakan di Hotel Agria Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus tahun 2023 secara resmi dibuka. Terima kasih. Maaf apabila ada hal yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.